Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai ukuran tendensi dan pusat data. Nah, mengapa sih ukuran tendensi dan pusat data ini penting menjadi bagian dari statistika satu? Karena salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data dan nilai pusat data atau central tendency itu menjadi faktor yang sangat krusial dan bahkan teman-teman itu akan membawa ini sampai di skripsi atau tesis atau disertasi kalau teman-teman lanjutkan ke pasca sarjana. Nah, mengapa sih ini menjadi penting? Karena semisal kita nih, nanti kita menjadi pejabat atau di mana di BPS mungkin teman-teman, kita akan tahu menjadi rasionalisasi kapan menggunakan central tendency yang tepat. Nah, misalkan jika sebuah universitas melakukan tracer study terkait gaji, terkait pekerjaan, tingkat kecepatan mendapatkan pekerjaan, nah, apakah mungkin kita akan menggunakan analisis yang sudah tepatkah dan bagaimana menggambarkan sebuah capaian pendidikan dari tingkat gaji tersebut menggunakan mean atau menggunakan median atau menggunakan modus. Kenapa ini menjadi penting? Misalkan seperti ini. Misalkan dalam sebuah universitas ada 5 mahasiswa, yaitu ada A, ada B, ada C, dan ada D, ada E. Nah, kemudian si A ini setelah lulus dia bekerja kemudian mendapatkan gaji sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian B, dia bekerja dan dia mendapatkan gaji 3 juta rupiah. Kemudian C, dia bekerja juga, kemudian juga mendapatkan gaji sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian D, dia bekerja setelah itu mendapatkan gaji sebanyak 10 juta rupiah. Nah, kemudian tiba-tiba nih ada anaknya Bill Gates yang dimana dia ternyata tiba-tiba setelah lulus kuliah dia menjadi CEO di Microsoft, kemudian melanjutkan bisnis ayahnya dengan gaji sebanyak 100 juta rupiah. Nah, kemudian kalau kita rata-ratakan berarti di situ kan ada berapa nih? 10 juta, 20 juta, 120 juta dibagi 5. Maka rata-ratanya akan menjadi cukup banyak, yaitu 20, berapa nih? 20, 120 dibagi 5. 120 juta dibagi 5. Akan menjadi 24 juta. Nah, apakah rasional ketika kita melaporkan hasil capaian pendidikan pada ekonomi pembangunan, rata-rata pendapatan mahasiswanya adalah 24 juta. Padahal kenyataannya empat orang ini itu di-carry oleh satu orang seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita akan membahas mengenai mean, median, dan modus. Karena kalau kita laporkan seperti ini, itu akan menjadi bias seperti itu. Nah, pada pertemuan ini kita memahami bahwa setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral pada suatu gugus atau himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran pemusatan data tendensi sentral. Nah, kalau tadi kita back ke belakang, di situ kita tahu bahwa ternyata kebanyakan lulusan yang tadi kita bahas A, B, C, D, E itu ada di rentang 5 sampai 2 sampai 10 juta. Sedangkan 100 juta itu adalah yang dalam statistika sering kita sebut sebagai outlier. Nah, kemudian pada konsepnya sebenarnya ada 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan dalam statistik. Yaitu yang pertama adalah mean atau rata-rata, hitung atau rata-rata aritmatika. Kemudian yang kedua ada median. Yang ketiga itu ada modus. Beberapa ekonom menyebutnya sebagai model, kemudian juga modus seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan bahas mengenai mean aritmatika atau rata-rata hitung atau aritmatika mean atau sering disebut dengan istilah mean. Nah, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral data. Nah, mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai pada pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, sebenarnya dalam perumusannya itu sangat sederhana, meskipun itu terlihat sangat complicated, sampel atau X bar
sering kita notasikan dengan X bar adalah menjumlahkan X1, X2, X3 sampai Xn. Misal datanya ada 100, berarti ada X ke 100, kemudian dijumlah dengan N-nya. N-nya berarti adalah 100-nya itu. Nah, atau sehingga dapat kita sederhanakan, X bar itu sama dengan delta N ke I sama dengan 1 dikali dengan XI dibagi dengan N. Atau X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, seperti itu. Nah, itu pada kategori sampel. Nah, kalau pada populasi, kita menggunakan istilah mu. Mu adalah X1 plus X2 plus X3 sampai X ke N, atau orang ke N, dan N-nya adalah N besar untuk populasi. Nah, atau bisa disederhanakan menjadi mu sama dengan delta sigma N I min 1, I sama dengan 1 XI per N, atau mu sama dengan sigma X dibagi dengan L. Yang dimana sigma adalah penjumlahan seluruh data pada populasi pengamatan, kemudian N merupakan banyaknya sampel ya, kalau N besar adalah banyaknya data populasi. Kemudian X bar dan mu itu adalah sama-sama nilai rata-rata. Yang membedakan adalah sampel dan populasi saja. Nah, contoh yang pertama adalah hitunglah nilai rata-rata nilai ujian matematika kelas 3 SMA berikut ini. Yang pertama ada 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita totalkan dulu tuh. Kemudian kita mendapatkan totalnya ternyata adalah 61. Nah, kemudian di data tersebut itu ada 10 anak, sehingga kita membaginya dengan 10. Nah, sehingga kita mendapatkan bahwa rata-rata kelas 3 SMA berikut itu adalah 6,10 rata-ratanya. Seperti itu. Nah, tapi mungkin muncul pertanyaan, Pak, gimana kalau datanya sudah dikelompokkan? Nah, itu akan memiliki rumus yang berbeda. Gimana kita memiliki apa yang disebut dengan frekuensi? Karena di sini adalah distribusi frekuensi yang kemarin kita sempat bahas di pertemuan ke-3, seperti itu. Nah, di situ ada frekuensi dikalikan dengan banyaknya sampel di FI dikalikan dengan nilai data pada frekuensi tersebut, kemudian dibagi dengan total frekuensi. Jadi di situ ada frekuensi ke I, kemudian ada X ke I, berarti dikalikan, kemudian ada sigma FI, banyaknya data, seperti itu. Semisal seperti ini. Jadi di situ ada XI, ada FI, kemudian kita memiliki data bahwa di situ ada 70, yang nilainya 70 adalah 5 orang, yang nilainya 69 itu 6 orang, kemudian 45 ada 3 orang, 80 1 orang, 56 itu 1 orang. Nah, akhirnya kita kalikan dulu nih setiap frekuensi dengan jumlah penghuninya, seperti itu. Nah, akhirnya kita memiliki 70 dikali 5, 69 dikali 6, 45 dikali 3, 80 dikali 1, dan 56 dikali 1. Nah, sehingga kita punya data nih, bahwa di situ ada 350 untuk kelas 70, kemudian 414 di kelas 69, 135 di kelas 45, ada 80 di kelas 80, 56 di kelas 56. Sehingga totalnya adalah 1035, kemudian kita bagikan dengan FI. Nah, sehingga total FI-nya ada 16, sehingga 1035 dibagi dengan 16, dan nilai rata-ratanya adalah 64,6, seperti itu. Ini masih sederhana sekali. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau nilai distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi itu rata-rata hitung dari data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk hitung nilai rata-rata data yang sudah dikelompokkan. Dikelompokkan kan bedanya adalah dia tidak rata, tidak berantakan, kelasnya tidak berurutan sama sekali. Nah, sedangkan kalau distribusi frekuensi seperti yang kita bahas di pertemuan terakhir, datanya itu pasti sudah ditata rapi. Nah, contoh, tabel berikut adalah ujian statistik 80 mahasiswa yang sudah disusun dalam tabel frekuensi. Nah, berbeda dengan contoh 2, pada contoh ketiga ini tabel distribusi frekuensi dibuat dari data yang sudah dikelompokkan berdasarkan selang kelas tertentu. Dan banyaknya kelas itu ada 7 dan panjang kelasnya itu masing-masing 10. Nah, di sini perbedaannya adalah sudah berurutan tentangnya.
Nah, itu sama aja, tapi di sini ada case tertentu yang dimana nilainya itu kita harus mencari nilai tengahnya. Seperti itu. Jadi, di sini contoh ada kelas 1 sampai kelas 7 dari nilai 31 sampai 100. Kemudian di situ ada 80 mahasiswa. Nah, kita menggunakan nilai FI dan XI sama sigma FI. Nah, pertama-tama kita harus mencari nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu ditemukan dari cara gampangnya adalah 31 40 ditambah 31 kemudian dibagi 2. Cara gampangnya seperti itu. Sehingga 31 ditambah 40 sama dengan 71 dibagi 2. Hasilnya adalah 35,5. Sama kemudian setiap kelas itu diperlakukan seperti itu. Sehingga kita punya data XI-nya adalah nilai tengah dari setiap tabel frekuensi. Nilai tengah dari setiap tabel frekuensi. Nah, sehingga kita kemudian mengkalikan antara frekuensi dengan tabel dengan XI-nya. Dikalikan. Sekali lagi, ini adalah nilai tengah dari panjang kelas. Berarti caranya gampang. Bisa kalian menambahkan 31 ditambah 40 dibagi 2. Atau kalian mau hitung manual juga boleh. 31 ke tengahnya berapa, 40 ke tengahnya berapa. Tapi lebih mudah adalah kalian menambahkan nilai bawah dan nilai atas kemudian dibagi. Nah, kemudian kita sudah punya nilai untuk kelas pertama ada 2 penghuni ya, sehingga 35 dikali 5 35,5 dikali 2 sama dengan 71. Di kelas kedua ada 3 penghuni sehingga 45,5 dikali 3 itu 136,5. Di kelas ketiga itu ada 5 penghuni sama dikalikan semuanya sehingga kita di kelas terakhir ada 12 penghuni sehingga nilai XI-nya itu 95,5 dikali 12 sehingga 1146. Kemudian ini dijumlahkan sehingga kita mendapatkan total dari fiksi itu adalah 6090. Nah, setelah fiksi ketemu, ini kan adalah sigma dari fiksi, jadi total dari fiksi ya. Kemudian kita mencari sigma dari FI. FI-nya itu ada 80 penghuni atau kelasnya ada terdiri dari 80 sehingga kita 6090 dibagi dengan 80 sehingga kita memiliki 76,1. Nah, itu masih adalah penggunaan pada distribusi frekuensi. Nah, berbeda lagi kalau kita menggunakan apa yang disebut dengan weighted mean atau rata-rata tertimbang. Nah, weighted mean atau rata-rata tertimbang atau rata-rata gabungan adalah cara yang tepat untuk menggabungkan rata-rata hitung dari beberapa sampel. Nah, biasanya persoalan weighted mean itu bentuknya adalah soal deskripsi, bukan disajikan dalam tabel. Karena di sini adalah deskripsi di mana contoh kayak nih, 3 subsampel masing-masing berukuran 10, 6, 8, dan rata-ratanya adalah 145, 118, dan 162. Nah, pertanyaannya berapa rata-ratanya? Jadi maksudnya adalah ternyata pada kelas yang 10 itu dia memiliki rata-rata 145, kemudian di kelas yang 6 kita memiliki rata-rata 118, kemudian di kelas 8 kita punya rata-rata 162. Nah, jadi bukan tabel, tapi sifatnya adalah deskriptif untuk soalnya. Sehingga sederhananya kita menggunakan rumusnya bukan menggunakan fiksi, tapi menggunakan niksi atau nilai ke N dikalikan dengan nilai XI. Nah, akhirnya kemudian 10 dikali 145 karena si ini dikalikan dengan ini. Kemudian 6 dikalikan dengan 118. Nah, kemudian 8 dikalikan dengan 162. Sehingga kita punya 10 kali 145 ditambah 6 kali 118, kemudian 8 dikali 162. Nah, kemudian dibagi sama dengan total NI atau sampelnya berapa. Dan total sampelnya ternyata ada 24, sehingga kita memiliki rata-rata adalah 143,9. Seperti itu. Itu adalah untuk persoalan weighted mean. Nah,
Kemudian untuk central tendency data pusat yang kedua ada yang disebut dengan nilai median. Nah, median itu adalah nilai dari N pengukuran atau pengamatan yang terletak di tengah gugus setelah data tersebut diurutkan. Berarti yang menjadi harus concern teman-teman adalah setelah data diurutkan. Kalau teman-teman mengerjakannya tidak diurutkan, berarti sudah salah di tahap pertama, karena kewajiban dari median adalah setelah data itu diurutkan. Nah, apabila banyaknya pengamatan itu ganjil, N-nya ganjil, maka median sudah tidak perlu dihitung, karena kita sudah tahu bahwa nilai median itu tepat terletak di tengah gugus data. Nah, sedangkan apabila N genap, maka median itu diperoleh dengan cara interpolasi, yaitu rata-rata dari dua data yang berada di tengah-tengah gugus data. Nah, median sering dilambangkan dengan simbol X tilde apabila datanya berasal dari sampel, dan mu tilde untuk median berupa data populasi, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi concern adalah median itu tidak pernah dipengaruhi oleh nilai-nilai aktual dari pengamatan, melainkan mereka hanya peduli dari nilai posisi mereka. Dan kemudian prosedur untuk menentukan median adalah mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian diikuti prosedur di bawah ini. Yang pertama adalah jika data ganjil, median sudah pasti ada di tengah gugus data, sedangkan kalau data genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah yang berada di tengah-tengah gugus data. Nah, contoh, kalau median data tunggal, kita harus mengurutkan dulu, kemudian posisi median itu menggunakan formula berikut. Jadi N plus 1 dibagi 2. Itu adalah kita mencari posisi median, bukan nilai aktual median. Jadi posisi median saja. Jadi di mana N sama dengan banyaknya data pengamatan. Nah, contoh kita ada, hitunglah median dari nilai ujian matematika kelas 3 sama berikut, yang dimana di persoalan tadi di awal. Kemudian ada 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Jadi yang pertama ada, kita urutkan, sudah 2 sampai 10, kemudian kita identifikasi. Ini ada berapa? Ternyata ada 11. Ada 11. Nah, 11 berarti dia adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil, kita cukup melihat nilai urutan. Kita urutkan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemudian kita cari posisi yang paling tengah. Jadi kalau ada 11, yang di tengah pasti nilai ke-6. Sehingga posisi ke-6 adalah nilai ujian 7. Nah, sederhana kalau kita menggunakan N-nya ganjil. Nah, tapi gimana kalau genap? Nah, kalau genap, kita berarti sama, berarti urutkan dulu. Kemudian diidentifikasi jumlah datanya, ternyata ada 10. Nah, kemudian posisi mediannya itu ada di antara setengah 10 ke 1, kemudian sama dengan 5,5. Posisi mediannya di situ. Nah, sehingga posisi median itu ada di urutan 6 dan 7. Nah, pertanyaannya yang menjadi perdebatan. Pak, berarti ini nilainya adalah 6 plus 7 dibagi 2 sama dengan berarti 6,5, atau sebenarnya kita cukup menyebutkan 6, posisi median ada 6 dan 7. Nah, itu masih menjadi perdebatan. Sebenarnya dua-duanya itu bisa benar, tapi permasalahannya adalah kita tahu persis bahwa kalau nilai ujian yang di situ ada 2, ada 4, ada 5, ada 6, ada 6, ada 7, ada 7, 7, 8, 9. Nah, di situ teman-teman bisa mereport, tapi di situ tidak ada data yang nilainya adalah 6,5. Jadi teman-teman bisa melakukan report bahwa nilai medianya adalah 6,5, atau teman-teman juga bisa melakukan report bahwa posisi median itu ada di antara urutan ke-6, ada nilai 6 dan 7. Jadi keduanya sama-sama betul. Karena sebenarnya kalau posisi median itu 5,5 itu ada di tengah-tengah juga. Posisi median itu ada di sini, 5,5. Berarti teman-teman bisa mereport 6,5 atau mereport 6 dan 7, seperti itu. Dua-duanya betul, seperti itu.
Nah, kemudian bagaimana kalau median dalam distribusi frekuensi seperti yang tadi dibahas pada min juga. Jadi formula untuk menentukan median dari tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Jadi median sama dengan B plus P dikalikan setengah N dikurangi frekuensi, jumlah frekuensi, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Cukup complicated, tapi sebenarnya sederhana sekali kalau kita breakdown satu persatu. Kayak yang pertama, B. B adalah batas bawah yang mengandung kelas median. Biasanya adalah kalau kita punya frekuensi ya, semisal 30 sampai 40 lah, anggaplah seperti itu. Berarti ini adalah 30 dikurangi 0,5. Berarti sama dengan 29,5. Batas bawah nilai terkecil adalah batas bawah dikurangi 0,5 seperti itu. Nah, kemudian yang P adalah panjang kelas median, yang kemudian nanti akan dikalikan dengan setengah ukuran sampel dikurangi dari jumlah semua frekuensi, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median, seperti itu. Nah, misal ini ada contoh 7 nih, dari tadi kita menggunakan data contoh ketiga. Nah, kemudian kita punya data seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kira-kira dengan pandangan sekilas, sebenarnya teman-teman sudah tahu nih di mana posisi median. Karena kita tahu bahwa di sini ada 80. 80. 80 berarti nilai tengahnya itu ada di 40 dan 41. Cuman kita belum tahu nih nilainya yang mana, tapi kita sebenarnya bisa mengidentifikasi dengan caranya adalah 2 ditambah 3 berarti kan 5, kemudian 5 tambah 5 10, 10 10 tambah 13 23, 23 tambah 24 adalah 47. Nah, berarti kelas median pasti ada di sini. Pasti ada di sini karena kita tahu 80 nilai tengahnya pasti antara 40 dan 41. Sehingga kelas median 47 ini akan mengandung nilai 40 dan 41 dan pasti nilai median itu harusnya ada di kelas kelima. Seperti itu. Nah, kemudian kita identifikasi dulu bahwa nilai median 80 adalah 40. Nah, kemudian batas bawahnya adalah 70,5. Nah, jadi 70,5 itu dari mana, Pak? 70,5 adalah batas bawah kelas median. 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Nah, kemudian panjang kelasnya berapa, Pak? Ada 10. Panjang kelasnya adalah 10, 71 ke 80 itu ada berapa? Ada 10. Nah, kemudian N-nya itu ada 80. N-nya itu ada 80. Frekuensinya itu ada 24. 24 ini dapat dari mana, Pak? Dari 24 ini adalah frekuensi pada kelas median, yaitu di sini. Nah, kemudian F besar itu dari mana nih? F besar itu adalah total sebelum kelas median. Berarti 2 ditambah 5, 2 ditambah 3, tambah 3, ditambah 5, ditambah 13. Nah, berarti kan totalnya adalah 23. Setelah itu, kemudian tinggal kita masukkan saja. Berarti di situ B-nya adalah 70,5, kemudian ditambah 10, kemudian ada setengah, 80 min 24, dibagi dengan 23. Dan hasilnya adalah 77,58. Nah, ini pasti benar. Kenapa? Karena kita tahu di kelas median itu nilainya adalah 71 sampai 80. Berarti hasil kalian itu tidak boleh melewati rentang dari kelas distribusi frekuensi kelas kelima. Karena posisi median di situ. Semisal kalau kita membayangkan ada 80 orang, kemudian kita suruh baris berdasarkan nilai-nilai ini, kemudian di situ kita bayangkan ada yang nilai 31 sampai 42 orang, 41 sampai 53 orang, dan seperti itu. Kemudian kita urutkan, ternyata orang ke-40. Nah, yang kita cari sebenarnya orang ke-40 ini nilainya berapa?
Nah, ini adalah yang kita cari dan sehingga kita menemukan ternyata nilai keempat orang 40 itu adalah 77,58 dan itu adalah nilai mediannya. Itu yang kita report seperti itu. 77,58. Jadi tahu benar atau salahnya adalah ini sudah ada di kelas pada distribusi tertentu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ukuran teknis data pusat yang terakhir adalah mode dan modus. Nah, mode adalah data yang paling sering muncul dan cara menentukan modus itu adalah susun data dalam urutan yang meningkat atau sebaliknya, meningkat atau menurun, kemudian hitung frekuensinya. Nah, nilai frekuensi yang paling besar muncul itu yang disebut dengan modus. Nah, modus digunakan baik untuk tipe data numerik atau data kategoris, interval atau nominal seperti itu. Dan modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim karena kita hanya mencari nilai yang paling sering muncul saja. Sama seperti median juga tidak terpengaruh nilai ekstrim seperti itu karena kita hanya merutkan saja. Nah, kemudian probabilitas modus pada gugus data ada memiliki beberapa case ya. Jadi apabila sekumpulan data terdapat dua modus, itu maka gugus tersebut disebut dengan bimodal. Nah, apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, maka gugus tersebut disebut dengan multimodal. Dan apabila sekumpulan data tidak memiliki modus sama sekali, maka yaudah gugus tersebut tidak memiliki modus. Sederhana itu. Nah, kemudian meskipun suatu gugus data mungkin saja tidak memiliki modus, namun pada suatu distribusi data yang kontinu berarti bisa dihitung. Kemudian modus dapat ditentukan secara analitis. Jadi yang pertama, untuk gugus data yang berdistribusi simetris, nilai min, median, dan modus semuanya akan sama. Jadi pasti datanya akan berbentuk normal. Nah, sedangkan untuk distribusi miring ke kiri atau negative skew itu adalah ketika kondisi min kurang dari median kurang dari modus. Jadi modus adalah yang paling banyak. Nah, kemudian yang ketiga, untuk distribusi miring ke kanan atau positive skew itu adalah kondisi ketika min lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Nah, secara visual bisa digambarkan seperti ini, di mana ternyata di situ ada negative skew, di mana rata-rata itu lebih kecil daripada median, daripada modus. Sedangkan positive skew adalah rata-rata lebih besar daripada median, daripada modus. Seperti itu. Nah, contohnya gimana Pak? Nah, contohnya adalah berikut adalah gaji orang Indonesia dalam juta. Yang kemarin sempat dijelaskan oleh BPS seperti itu. Nah, yang pertama kita harus menghitung nilai min, yang dimana di situ ada 2, 3, 3, 4, 4 ini ada 20 ya. Jadi teman-teman ini di sini ada 20 orang. Ada 20 orang. Kemudian kalau kita totalkan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 30 berarti ada totalnya 151. Kemudian kita bagi dengan 20 min ya, kita nyari min X bar. Berarti sama dengan 7,55. Nah, kemudian median yang paling sering muncul adalah 1, 2, 3. Mediannya paling sering, median adalah nilai tengah. Nilai ke-20 berarti adalah nilai tengahnya adalah ke 10, 11. Berarti antara 5 dan 6. Berarti di sini adalah 5,5. Kemudian modusnya yang paling sering muncul adalah 5. Nah, kemudian BPS itu report, ternyata gaji rata-rata orang Indonesia adalah 7,55 juta. Nah, benar nggak? Padahal kalau kita tahu nilai medianya adalah 5,5, modusnya ada 5. Kita ke carry sama data terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang gajinya itu adalah 15 kali lipat dari data yang paling bawah. Nah, itu kita ke kiri. Nah, kalau kita gambarkan, berarti kan sebenarnya bisa kita gambarkan ya. Kayak contoh, ada
gambarkan kita ada 2, 3, 4, kemudian 5, sampai 30 kayak gitu. Nah, berarti kan di situ titiknya nih. 1, kemudian ada 3, 3, ada 4, 4, 4, kemudian ada 5, 5, 5, ada 6, 6, 7, 7, sorry, 8 ya. 8. Kemudian ada 9. Nah, ada 12. Nih, 12 berarti di sini. Ada 15 di sini. Ada 18 di sini. Ada 25 di sini. Dan ada 30 di sini. Nah, pasti dia akan miring. Kita di carry sama orang yang gajinya besar-besar seperti itu. Nah, contoh negatif skew adalah berikut gaji dari orang Singapura dalam juta. Nah, minnya adalah di sini ada 20 orang juga dan ini cukup besar, di mana rata-ratanya adalah yang paling besar itu lebih banyak daripada yang paling kecil. Nah, jadi contohnya di situ totalnya ada sekitar 546. Kemudian dibagi dengan 20 dan akhirnya kita punya 27,3 juta. Nah, kemudian selanjutnya ada median. Nilai tengahnya 20 berarti 20 orang berarti 10 dan 11. Di mana di situ ada di sekitar sini yaitu 29,5. Kemudian modusnya adalah 30. 1 2 3 ya. 30. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rata-ratanya ada 27,3, medianya 29,5, modusnya adalah 30. Yang artinya apa? Artinya adalah sebenarnya rata-rata mereka itu 27,3 itu pun terbagi gara-gara ada nilai ekstrem yang di bawah 20. Karena di situ 5, 12, 18 menjadi masalah seperti itu. Nah, medianya adalah 29,5 dan modusnya adalah 30. Nah, kemudian ini yang menjadi sebenarnya cukup benar di mana di situ kalau kita gambarkan secara grafik adalah ada 5, kemudian ada 12, ada 18, ada 22, 25, 26, 27, 28, 28 juga lagi, kemudian 29, 30, kemudian 32 dan itu. Dan itu akan memperlihatkan bahwa ternyata itu negatively skew seperti itu. Dan itu akan terlihat lebih benar daripada positively skew. Berarti artinya apa? Artinya min yang kita gunakan itu cenderung salah seperti itu. Soalnya kalau kita lanjutkan ini 30, 31, 32, 33, 34. Nah, dia akan seperti itu. Dan sebenarnya kalau ini kan reportnya aja udah seperti itu. Nah, kemudian kita akan kembali ke modus. Modus di mana di situ ada beberapa opsi, beberapa ada soal, sorry, bukan opsi. Ada soal, kemudian di situ ada beberapa permasalahan. Yang pertama A disebut dengan modusnya ada 1, berarti modus 1 aja. Kemudian ada yang kedua, ada modusnya ada 2, bimoda. Kemudian ini ada 1, modusnya 1, modus. Kemudian yang keempat itu ada 3 modus multi moda. Kemudian yang kelima itu ada tidak memiliki modus. Tidak ada. Dan modus cenderung lebih gampang. Apalagi kalau dalam distribusi frekuensi. Gampang sekali. Nah, jadi modus adalah sama dengan hampir sama seperti kita mencari median, di mana kita menggunakan batas bawah kelas modus ditambah dengan panjang kelas modus, kemudian dikalikan dengan B1 per B1 plus B2. Nah, B1 itu apa? Jadi, B di kelas modus, batas bawah kelas modus, dikurangi batas bawah kelas frekuensi kelas sebelumnya. Kalau sedangkan B2 adalah frekuensi kelas mode dikurangi frekuensi kelas sesudah. Maksudnya gimana? Nah, dari contoh yang tadi di contoh 3, kita punya tabel bahwa di situ ada beberapa persoalan yang dimana ada 80 mahasiswa. Nah, kemudian sebenarnya kita udah tahu modusnya di mana, karena modusnya ada di
24 yang paling sering muncul, kelas ke-5. Modusnya seperti itu. Cuman kita harus tahu mencari eksak numbernya, modusnya itu berapa sebenarnya. Nah, sehingga kita menggunakan B plus P, kemudian dikali dengan B1 per B1 plus B2. Nah, sehingga kita akan punya nih, B-nya berapa? B-nya sama, bahwa di situ adalah kelas mode kelas ke-5, batas bawahnya adalah 71 dikurangi 0,5, yaitu adalah 70,5. Kemudian B1-nya adalah 24 dikurangi 13. Dapat dari mana, Pak? Jadi didapatkan dari FI kelas modus dikurangi FI kelas sebelumnya. Itu untuk mencari B1. Kemudian untuk mencari B2 adalah kita kelas modus dikurangi dengan kelas sesudahnya. B2 bagi sehingga kita punya 3. Dan panjang kelasnya itu adalah 10. Nah, kemudian akhirnya kita bisa mencari dengan rumus mode tersebut, B plus P dikali B1 per B1 plus B2. Sehingga kita punya 70,5 ditambah 10 dikali dengan 11 per 11 plus 3. Sehingga kita punya 78,38. Jadi teman-teman jangan nambahin ini dulu ya, tapi kalikan ini dulu. Karena kalau kita menggunakan rumus matematika, ada yang disebut dengan PEMDAS rule. PEMDAS itu apa? Parenthesis, kemudian eksponensial, kemudian ada multiply, ada division atau divide, kemudian add, ditambahkan, ada subtract atau dikurangi. Sehingga ini adalah urgensi pada rumus matematika. Ada dikalikan, yang di dalam kurung dulu dikerjakan, kemudian perpangkatan kedua, kemudian multiply dikalikan, setelah itu kemudian dibagi, kemudian ditambah, kemudian dikurangi. Jadi itu adalah urgensinya. Jadi yang dikerjakan adalah 11 yang di dalam kurung dulu, karena dia adalah rule paling atas. 11 dibagi 11 plus 3, berapa hasilnya, kemudian dikali dengan 10, baru ditambahkan dengan 70,5, sehingga 10 dikali 11 plus 3 adalah berapa tuh? 7, sekian, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita kembali ke pertanyaan awal. Sebenarnya ketika kita menggunakan tracer study, Pak, sebenarnya apa yang harus kita pertimbangkan? Karena ternyata tidak semua ukuran tendensi data pusat itu bisa menjadi representatif dari sebuah kumpulan data. Karena karakteristik ukuran tendensi sentral yang baik itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah harus mempertimbangkan semua gugus data. Kayak tadi, contoh 4 orang gajinya di bawah 10 juta, ternyata ada anak Bill Gates yang gajinya 100 juta. Nah, kemudian tidak boleh terpengaruh nilai-nilai ekstrim atau yang disebut dengan outlier. Kemudian harus stabil dari sampel per sampel. Kalau ada outlier, ya udah berarti kita tidak bisa menggunakan rata-rata, atau apalagi kalau ternyata outliernya adalah pengalih dari data yang bawah itu. Kayak tadi contohnya yang kasus pertama, Bill Gates gajinya 100 juta, padahal teman-teman yang lain gajinya cuma 2 juta, 3 juta. Ya gimana di situ 50 kali lipat dari teman-teman yang di bawah itu. Nah, kemudian yang keempat harus mampu digunakan untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, dari semua karakteristik ini sebenarnya hampir semuanya bisa digunakan min, median, modus. Tapi untuk syarat yang terakhir itu hanya bisa dilakukan menggunakan min. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman mau mengidentifikasi tracer study, ya udah kalian harus mempertimbangkan min dan modus juga. Tapi kalau teman-teman mau analisis lebih lanjut seperti regresi, uji beda, analisis dampak, nah teman-teman itu harus menggunakan min sebagai benchmarking pada ukuran tendensi sentral yang baik seperti itu. Nah, dari beberapa ukuran nilai pusat, min hampir memenuhi syarat semua persyaratan kecuali satu, yaitu adalah dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Sebagai contoh, jika berbagai gugus data adalah 2, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Maka min dan median semuanya sama, itu ada nilainya 6. Tapi jika data yang digunakan ternyata tuh ada satu orang dengan nilainya 90, kayak Bill Gates tadi, rata-rata akan menjadi 14,10 di sini.
Rata-rata akan menjadi 14,10, sedangkan mean median modus tidak berubah, nilainya tetap 6. Nah, meskipun dalam hal ini median dan modus lebih baik, namun dia tidak memenuhi persyaratan lainnya yang dimana bisa dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, mean merupakan ukuran nilai pusat yang terbaik dan sering digunakan oleh analisis statistik. Nah, tapi tadi ada term khusus yang dimana kalau kita menggunakan rata-rata, kita harus mempertimbangkan tujuan kita ngapain. Apakah kita mau report doang, atau kita akan melakukan analisis lebih lanjut. Karena mean ini adalah merepresentasikan rata-rata dari sebuah data. Semisal seperti ini, kayak kemarin, saya sempat mau publikasi dan membahas mengenai Southeast Asian. Kemudian dari reviewer itu meminta untuk Singapura dikeluarkan dari model sebagai analisis tersendiri. Kenapa? Karena analisis Singapura itu memiliki GDP hampir 10 sampai 20 kali lipat dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Jadi sehingga dia mungkin akan mengubah hasil akhir pada analisis. Makanya reviewer itu meminta dikeluarkan. Sama halnya dengan kalau di Indonesia, kadang beberapa ekonom meminta untuk Jakarta itu dikeluarkan dari model. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta itu PDRB-nya surplus sendiri. Bahkan di Jawa sendiri, Jakarta itu bisa 10 kali lipat daripada DI Yogyakarta dan Banten, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nilai ekstrem ini itu akan mempengaruhi tujuan akhir kita pada data yang kita miliki. Apa kita hanya menyajikan data saja, melaporkan kayak contoh tadi trasus tadi, atau kita mau menganalisis lebih lanjut seperti itu. Nah, sehingga kita harus perlu mengetahui bagian nilai ukuran pusat data yang tepat adalah digunakan tergantung pada sifat data, sifat distribusi frekuensi, dan yang paling penting adalah tujuan datanya. Karena data bersifat kuantitatif, ini udah beda lagi. Jadi kalau data bersifat kualitatif hanya modus yang dapat digunakan. Jadi hanya lapor berapa persen. Contoh kayak ada 30, 70, 70. Nah, nah, contohnya, jadi kita hanya bisa melaporkan report saja. Reportnya adalah berapa persen. Kayak contoh kan ada bilangan dummy ya, kayak laki-laki berapa, laki-laki 1, perempuan 0. Nah, itu kan banyak tuh. Misal ada 20 orang, laki-lakinya ada 20 sampel, kemudian kita melakukan mapping. Laki-lakinya ada 10 orang, berarti ada kualitatif hanya bisa melaporkan 50% atau perempuan 50%, kayak gitu. Kemudian yang kita laporkan yang biasanya nilainya 1. Jadi di situ modus hanya bisa digunakan pada data yang bersifat kualitatif. Misal kalau laki-lakinya itu ada 15, berarti 75%. Modus berapa laki-laki di dalam 20 data itu ternyata laki-laki paling banyak, hampir datanya ada 75%. Seperti itu kalau data kualitatif. Nah, sedangkan data bersifat kuantitatif dapat menggunakan mean, median, modus dengan mempertimbangkan sifat distribusi frekuensi pada gugus data tersebut jika datanya adalah bersifat distribusi frekuensi seperti itu. Nah, ini adalah soal latihan yang akan teman-teman kerjakan pada sesi ini. Kemudian kerjakan dalam kertas, kemudian kertasnya difoto dan upload di LD. Oke, jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa didiskusikan di grup WA di kelas. Oke, gitu. Terima kasih. Karena ini adalah kelas asinkronus, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.